lepas dari celaka. Katakan, saya harus lepas dari celaka dan menerima yang ajaib. Demikianlah firman kepada saya. Ya, saudara, sekali lagi, saya harus lepas dari celaka dan menerima yang ajaib. Demikianlah firman bagi saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, lebih dahulu kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-23. 1, 2. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Amin. Apa saudara? Keajaiban. Sekali lagi, apa? Keajaiban yang akan diperbuat oleh Allah. Saudara, itu sebab saya dan saudara pagi hari ini kita membuka hati kita, pikiran kita untuk menerima perjanjian ini bahwa keajaiban akan diperbuat oleh Tuhan dalam setiap pribadi kita. Katakan, ini luar biasa. Saya tidak boleh pulang sebelum menerimanya. Amin. Saudara harus menerimanya, dan saya yakin sebelum kita pulang, sebelum kita bubar pulang, saudara menerima keajaiban yang diperbuat oleh Allah kita. Dalam nama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi dia. Haleluya. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub dan ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Saudara, kita tahu mantra adalah rapalan ataupun kata-kata yang harus dihafal dengan kuasa iblis. Ya, saudara. Nah, itu mantra, dan tenungan itu adalah pekerjaan iblis melalui jarak jauh. Saudara, baik jarak dekat, ya, ada orang memantrai saudara tidak akan pernah bisa dikalahkan, tidak akan pernah bisa mempan. Katakan, tidak mempan terhadap saya. Saya senang bahasa Jawa mempan ini masuk dalam Alkitab bahasa Indonesia. Saudara, tidak mempan. Saudara, ya, saudara harus tahu, baik jarak dekat, katakan, baik iblis jarak dekat maupun iblis jarak jauh, melalui tenungan tidak mempan kepada saya, pada usaha saya, pada keluarga saya, pada perjuangan hidup saya, dan pada kematian saya. Amin. Haleluya. Saudara, itu sebab ini ayat luar biasa komplitnya. Mudah dihafal ya, jangan sampai lupa. Bilangan berapa? 23 ayat 23, mudah sekali. Kitab Bilangan 23 ayat 23. Tidak akan mempan mantra jarak dekat ataupun tenungan jarak jauh yang akan mengganggu, yang akan menyiksa, dan akan membuat saudara menjadi rugi, bangkrut, pecah di dalam keluarga, dan lain sebagainya. Ya, usaha saudara menjadi runtuh, masa depan saudara menjadi terlunta-lunta, hari tua saudara menjadi tidak ada harapan. Tidak akan. Engkau akan mengalami selalu keajaiban dari Tuhan di dalam hidupmu. Dan yakinkan saudara yang kekasih, pagi ini kita juga akan menerima tubuh dan darah Yesus yang akan menyatu dengan tubuh dan darah kita. Amin. Katakan, ini luar biasa. Sungguh saudara, ini bukan kata-kata bohong. Ini bukan kata-kata tanpa makna. Ini kata-kata bahkan dengan kuasa bahwa perjamuan kudus luar biasa. Dia bukan hanya menyucikan dan mengampuni dosa kita saja, namun dia sesuai dengan ayat yang barusan kita baca, dia menyediakan segala perkara yang ajaib di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Amin. Itu sebab para kekasih, perhatikan dan simak baik-baik apa yang akan Tuhan berikan dalam hidup saudara. Sekali lagi kita akan membacanya, saudara. Sebab tidak ada. 1, 2. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel.
pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Amin. Saudara, tidak ada yang mempan. Amin. Siapa yang yakin dan merasa bahwa mantra dan tenungan tidak akan mempan kepada dia, tolong angkat tangan saudara dan katakan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, dengan darah Yesus, tidak ada pekerjaan iblis yang mempan terhadap kami, keluarga kami, mata pencaharian kami, dan kematian kami. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, terjadi demikian. Amin. Haleluya. Hebat ya saudara. Saya memberikan gambar ini supaya saudara tahu bahwa seorang wanita yang lemah sekalipun, saudara, dia harus yakin. Anak-anak kecil, orang tua yang sudah sepuh sekalipun, dia harus yakin bahwa dia tidak mempan terhadap pekerjaan iblis. Saudara, sekarang apa sih yang paling hebat musuh manusia? Bukan penyakit, bukan virus COVID-19 dengan turunan dan variannya yang begitu lihai, mengelabui para ahli biologi, ahli imunologi, ahli bakteriologi, dan semua ahli pandemiologi. Semua ditipu oleh virus yang kecil ini. Saudara, yang tidak kelihatan dengan mata kita. Saudara, saya beritahu, itu semua adalah pertanda. Katakan, itu pertanda bahwa Tuhan hampir datang. Dan kelihatannya saudara, selain BA4 dan BA5 yang dikhawatirkan merebak juga ke seluruh dunia, saudara, dikhawatirkan setelah itu ada yang lebih dahsyat lagi. Mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain. Sekarang saya dan saudara ada pada akhir daripada zaman ini. Kita tidak tahu akhirnya persisnya, akuratnya kapan. Resesinya kapan kita tidak tahu. Tetapi kita tahu bahwa kita sudah ada di dalam akhir zaman. Dan saya dan Anda harus mempunyai, katakan, harus punya kesaktian. Karena musuh saya adalah iblis. Saudara, jadi musuh saudara bukan orang. Musuh saya bukan manusia yang kita bisa antisipasi dengan segala sesuatu, dengan uang kita, kepintaran kita, bela diri kita, para penjaga di sekitar kita. Tidak, musuh kita adalah tidak kelihatan, yang mempunyai kerajaan neraka. Lucifer, yaitu bintang kejora yang dilempar oleh Allah karena ingin menyaingi Allah, dan dilempar dari sorga ke bumi dan menjadi setan. Saudara, itu musuh saudara, itu musuh saya. Saudara, itu sebab kita harus mempunyai kesaktian. Amin. Orang yang sakti di dalam Tuhan, maka tidak ada yang bisa mempan. Jadi perkataan ini, sebab tidak ada mantra yang mempan, tenungan yang mempan, ini artinya kalau kamu mau, kamu harus SAKTI. Harus sakti, kamu harus sakti. Kalau kamu tidak sakti, kamu tidak bisa. Karena musuhmu ini tidak kelihatan. Musuhmu ini dahsyat kekuatannya. Jadi kalau kamu tidak punya kesaktian ilahi, katakan kesaktian dari Tuhan Yesus, kesaktian dari Roh Kudus, kesaktian dari darah Yesus, saya harus miliki supaya saya tidak mempan terhadap semua pekerjaan kuasa kegelapan yang mau menghancurkan saya, yang mau menyeret saya dan keluarga saya ke dalam hukuman neraka. Amin. Haleluya. Ya, saudara, jadi saya sudah menunjukkan secara singkat dan jelas musuh kita adalah iblis. Saudara lihat itu kira-kira bentuknya semacam itu ya. Itu bukan kelelawar ya saudara, tapi itu iblis. Ya, kira-kira demikianlah daripada imajinasi pelukis. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara mengetahui. Di sebelah sini kita melihat ada celaka. Ya, saudara. Ini semua sebab tidak ada mantra yang mempan, tenungan yang mempan.
mantra dan tenungan. Inilah yang membuat orang celaka. Tema dan judul khotbah saya hari ini adalah lepaskan dari celaka. Kita harus lepas dari sisi celaka, yaitu jangan sampai kita bisa dimantra, bisa ditenung. Saudara, ya, ini sisi celaka. Tetapi kita melihat juga di sisi sampingnya, kita melihat ajaib. Katakan, celaka akan dihancurkan oleh keajaiban yang diperbuat oleh Tuhan Yesus seumur hidup saya. Mulai pagi ini, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, inilah yang akan Tuhan berikan pada kita, karena ada kalimat yang saya taruh di atas, saudara. Karena disinilah kita akan masuk dalam kerangka khotbah. Pada waktunya, katakan pada waktunya, yaitu suatu momentum di mana saya siap, di mana saya layak, di mana saya bisa ditolong oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi ini penting sekali. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakob. Artinya apa? Tuhan itu sudah mempunyai kemenangan untuk seseorang, untuk Yakob atau Israel. Dan saya dan Anda adalah Israel rohani. Katakan, saya adalah Yakob rohani dan Israel rohani. Tuhan sudah menyiapkan bagi saya. Tetapi saya yang belum siap. Nanti pada waktunya, bila saya siap, saya menerima yang ajaib dalam hidup saya. Amin. Haleluya. Terus kita melihat di sini, saudara, Tuhan itu maha kuasa, maha pemurah, dan penuh dengan kasih. Sampai dia sendiri mengorbankan nyawanya, tubuh, jiwa, dan rohnya untuk menebus dan menjadi pampasan perang dari iblis. Menjadi tumbal bagi semua orang yang percaya kepada dia. Dia berikan semuanya. Jesus Christ just gave already all from within him and outside him. His existence as God. God himself become a man and then become the savior for all mankind, all generation, all age. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa apa yang diberikan oleh Yesus itu untuk mempersiapkan waktu saya, waktu saudara. Kapan waktunya tiba? Pada saat ini. Katakan, pada saat ini. Ketika saya mengerti firman, itulah saat saya menerima sisi ajaib dari kehidupan saya. Beri kemuliaan bagi dia. Haleluya. Itu berarti kalau waktunya belum tiba, karena saya tak kunjung siap, saudara tak kunjung menyiapkan diri, maka itu namanya waktunya belum tiba. Ya, kita tetap ada celaka, kita tetap ada hukuman, kita tetap ada hal yang sangat mengerikan dalam hidup kita, saudara. Tetapi, semua katakan tetapi. Bila seandainya pagi ini waktunya bagi saya dan saya siap dirubah, maka saat inilah waktu saya untuk saya berpindah dari celaka menuju ajaib dalam nama Yesus. Terjadi hari ini. Amin. Haleluya. Jadi para kekasih, luar biasa ya. Tinggalkan, lepaskan dari celaka dan terima yang ajaib. Katakan, saya siap melepaskan yang celaka dan menerima yang ajaib dalam nama Yesus, demi firman yang berjanji pada saya. Amin. Haleluya. Para kekasih, dengan kemantapan ini saya akan bawa Anda kepada
hal yang penting. Karena kita adalah Israel rohani, ya. Memang kalimatnya tidak kepada kamu tadi, ya. Bilangan pasal berapa tadi, saudara? Ayat berapa? Ya, nggak boleh lali, ya. Nah, itu tetapi kepada Israel dan Yakub. Ini sama orangnya. Ya Yakub, ya Israel itu sama orangnya. Saudara. Nah, saya dan saudara kita adalah Israel rohani. Ya, jadi saudara dan saya, karena Israel berarti pangeran dari Allah, pemenang dari Tuhan. Jadi bukan kita bicara tentang bangsa Republik Israel yang ada di Timur Tengah, saudara. Tidak, tetapi saya dan Anda ini adalah Israel rohani. Ya, terus kita bukan orang yang keturunan Yahudi dari Israel, tidak. Dari salah satu dari 12 suku Israel, tidak. Kita orang Indonesia, ya saudara. Tetapi saudara dan saya adalah Israel rohani. Kenapa? Kalau saudara orang Kristen, saya tidak mau menjadi seperti pangeran dari Allah, yang gak usah menyebut dirinya Israel rohani. Saudara, cukup Kristen aja, saudara. Tetapi kalau saudara dan saya ingin hidup berkemenangan, dengan perjanjian kemenangan dari pangeran-pangeran Allah, sehingga saudara perempuan dan laki, semua saudara dan saya adalah orang yang berkemenangan. Bila mau demikian, maka kita sebutan terminologi Alkitabiahnya adalah Israel rohani. Para kekasih, perhatikan. Tidak ada mantra dan tenungan yang mempan, itu yang pertama. Ya, dan yang kedua, hanya ada keajaiban oleh tangan Allah. Amin. Ayo, saya ingin saudara mengulangi 2 kalimat ini. Angkat 2 tangan saudara. Ya. Tidak ada mantra dan tenungan yang mempan. Seumur hidup saya, sejak saat ini, yang ada hanyalah keajaiban oleh tangan Allah yang dahsyat seumur hidup saya, sampai meninggal dunia, sampai masuk ke sorga. Amin. Haleluya. Ya, pegang. Ini adalah perjanjian yang dahsyat dari Tuhan bagi Anda dan bagi saya. Para kekasih, apakah praktek dari mantra dan tenung? Mungkin saudara seumur hidup belum pernah mengalami, puji Tuhan itu, ya. Itu berarti protection Tuhan kepada Anda luar biasa. Namun seringkali orang mengalami tidak menyadari, saudara. Dan orang kepingin ditenung dan dimantrai tidak sadar, saudara. Nah, saya perlu mengupas dari firman, apa sih mantra dan tenung tersebut? Secara kekinian, secara sekarang nowadays, sekarang yang namanya mantra dan tenung itu adalah bisikan iblis. Katakan bisikan iblis. Ya, saudara lihat, itu seperti orang yang gelap, warnanya yang hitam itu, ya. Itu adalah seperti iblis. Dan yang sebelah sini itu adalah saudara dan saya. Ya, kita dibisikin, bukan diasepi rokok, tapi kita dibisikin, ya, saudara. Nah, ini saya sebut sebagai metamorfosa, perubahan lambat laun, itu metamorfosa. Saudara, metamorfosa. Itu sebab teknik iblis memantrai saudara dan saya, dan memantrai semua anak-anak Tuhan, dan menenung kita semua. Tekniknya adalah dengan membisiki. Dengan apa? Dibisiki apa? Aku jaluk duitmu. Dibisikin apa? Ya, saudara, coba tengok. Di dalam Ulangan 18 ayat 11 sampai 13 dan ayat 18 dan ayat yang ke-19 kita akan baca lebih dahulu, ya. 1, 2. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati,
Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut apa? Pertanggungjawaban. Amin. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Para kekasih, apa judul dari ayat-ayat yang kita baca? Apa subjudulnya? Bertenung dan bernubuat. Jadi dua terminologi ini, bertenung dan bernubuat, adalah kosok baline, adalah kontroversialnya. Kalau setan dan orang-orang yang dikuasai oleh roh setan dan roh jahat bertenung, maka Tuhan menguasai dengan Roh Kudus orang-orang pilihannya untuk bernubuat. Amin. Terus orang yang mau gagah perkasa, orang yang mau berkemenangan dan sakti, dia harus bernubuat. Apakah bernubuat? Mengucapkan firman. Katakan, bernubuat adalah mengucapkan firman yang sudah ada di dalam hati saya, keluar melalui mulut saya, sebagai pemenang terhadap tenungan dan mantra dalam nama Yesus. Amin. Ya, jadi saudara, bertenung dan bernubuat. Terus kalau kita mau sakti terhadap mantra dan tenungan, maka kita harus mengeluarkan firman seringkali dari mulut kita. Amin. Di rumah seringkali saya dan saudara ya bisa lupa, bisa kelupaan, bisa ngelupa firman. Ya, ada 3 metamorfosa juga. Bisa lupa, kelupaan, dan ngelupa. Ya, saudara. Nah, sehingga firman tidak kita perkatakan. Ada masalah kita ingin dipecahkan dengan cara gimana ya? Barangkali dengan uangku bisa. Barangkali aku bisa pinjam uang dan menyelesaikan masalah ini. Barangkali aku bisa datang ke si A, si B, si X untuk menyelesaikan masalahku ini. Saudara, kita kelupaan atau ngelupa atau memang lupa tentang firman. Mengapa dalam problema keluarga kita tidak mengucapkan nubuatan firman? Saudara, sehingga semua urusan yang kritis, yang krusial, dan yang merupakan suatu prahara bahkan, itu diselesaikan oleh firman Tuhan. Kenapa kita lupa atau kelupaan atau ngelupa firman? Kita tidak bisa menubuatkan itu firman. Sehingga dalam keluarga, di dalam mata pencaharian, di dalam kehidupan dan perjuangan kita seringkali kalah kena mantra, kalah kena tenung. Saudara, itu sebab mulai sekarang perkataan firman lebih sering. Ketika saudara menghadapi tidak ada uang, saya menghadapi tidak ada uang, maka saya memperkatakan kata-kata firman. Saya menubuatkan. Saya bukan berdoa Tuhan berkati hamba dengan uang sekian yang hamba butuhkan. Itu doa. Tetapi bernubuat firman, memperkatakan firman. Tuhan, Engkau tahu hamba sedang dalam kekeringan saat ini dan tidak ada berkat, tidak ada keuangan yang cukup untuk menyambung hidup kami sekeluarga. Tetapi Tuhan, hamba akan memperkatakan firman bahwa orang yang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya akan menerima pertambahan, menerima berkat dari sorga berkelimpahan. Hamba adalah orang yang mencari kerajaan-Mu
terlebih dahulu dalam semua perkara. Jadi hamba berhak. Itu sebab Tuhan, hamba menubuatkan sesuai dengan firman. Dari Matius 6:33 tadi, hamba mencari kerajaan-Mu dan Engkau menambahi segala berkat berkelimpahan kepada hamba saat ini. Maka Tuhan melakukan. Perkatakan firman. Bernubuat adalah memperkatakan firman untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Saudara, sebab kalau kita cuma berdoa saja, kita kurang iman. Kita hanya berdoa dan kita berkata sepertinya kita menaruh kesalahan. Jadi kambing hitamnya adalah Tuhan. Aku sudah doa kok. Kenapa aku sudah doa tidak dijawab? Dus Tuhan tidak adil. Tuhan tidak berbelas kasih. Tuhan jahat. Nah, kita mau mengkambing hitamkan Tuhan dengan doa. Saudara, Tuhan tuh tahu loh. Isi hati kita Dia tahu. Tahu apa enggak? Tahu. Tenang, ngerti Dia. Amin. Amin. Sing semangat ngunul ya. Amin. Saya beritahu bahwa Tuhan tahu semuanya. Doa kita itu jujur apa enggak? Kalau doa kita jujur, Tuhan pasti memberi yang terbaik. Terbaik berarti A yang saya minta bisa jadi tidak dikasih A. Tapi saya mendapat B barangkali. Saudara, kalau hati saya tulus dalam doa, tetapi orang yang mengatakan firman, itu sudah bukan kata-katanya dia, itu adalah kata-kata Alkitab, kata-kata firman, kata-kata Yesus. Kalau saudara mempunyai Alkitab Perjanjian Baru dalam edisi huruf merah, perkataan Yesus ditulis dengan tinta merah, saudara akan melihat di dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan sedikit pada Kisah Para Rasul, saudara, maka saudara akan mendapatkan perkataan Yesus ditulis dengan tinta merah. Ya, saudara. Nah, Dia sendiri dan kita cuma mengulanginya. Katakan, firman Tuhan, saya hanya mengulanginya. Saya menubuatkan. Maka mujizat akan terjadi pada saya. Mantra dan tenungan iblis saya hancurkan dengan nubuatan saya, yaitu firman Tuhan. Amin. Haleluya.